Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Audi Joinaldi, Wakil Gubernur Sumatera Barat. Saya merupakan salah satu alumni Belanda. Saya pernah bersekolah master di Wageningen University. Ketika di Wageningen, waktu itu saya mengambil jurusan majornya Food Quality Management dan minornya Animal Nutrition. Kalau dulu memang dari SMP sih sebenarnya, saya udah mikir kalau mau kuliah, saya nanti mau kuliah di IPB. Kalau ditanya why-nya kenapa, jadi dulu sebenarnya ayah saya tuh kuliah di IPB. Cuman beliau nggak menyelesaikan kuliahnya di IPB. Jadi cita-cita saya waktu itu adalah ingin menyelesaikan apa yang orang tua saya nggak pernah bisa selesaikan. Sebenarnya awalnya itu. Terus dari kecil sering diajak ke Bogor, ayah ngomong, dulu ayah kuliah di sini loh, dulu ayah kuliah di sini loh. Waktu itu saya juga nggak tahu ayah saya tuh kuliah di situ tapi nggak selesai gitu. Terus kita udah lebih dewasa tahu, oh dulu ayah kuliah di situ tapi nggak selesai. Udah saya juga pingin masuk situ. Pingin masuk IPB tanpa saya tahu jurusannya atau fakultasnya dulu apa. Pokoknya saya pingin masuk IPB. Nah, itu awalnya kenapa saya ingin masuk IPB atau ke sekolah di pertanian. Waktu itu saya disupport orang tua, pas di sana saya nyari-nyari sendiri. Jadi waktu zaman saya tuh banyak banget ya, ada dari saya lupa nama-namanya, tapi pas di sana nyari sendiri aja bisa dapat juga. Nge-apply ke university-nya, itu zaman waktu 2005 ya. Jadi banyak banget sebenarnya di sana opportunity-nya kalau kita mau nyari-nyari, terus nge-apply bisa dibilang hampir pasti dapat gitu. Bantuan walaupun mungkin nggak terlalu besar, beberapa ratus euro tapi lumayan. Jadi dapat info dari teman, coba aja ke situ, coba ke sini gitu. Dapat aja karena memang waktu itu di Belanda, mungkin sampai sekarang juga masih banyak ngasih peluang sekolah beasiswa untuk siswa-siswi Indonesia. Kalau saya membandingkan IPB dengan Wageningen ya, IPB kan mungkin sekolah pertanian terbaik di Indonesia dan mungkin salah satu yang terbaik di Asia Tenggara dan Asia. Lalu tuh saya ke Wageningen, saya cukup surprise ya, kaget. Wah ternyata sistem pendidikan di Belanda tuh way more advance gitu. Terus facility-nya juga luar biasa, lengkap, komplit gitu. Terus waktu itu yang notice saya paling besar adalah mendapatkan informasi sangat mudah di sana. Sebagai mahasiswa, informasi yang kita perlukan adalah jurnal, buku-buku, ya kan. Terus publisher. Jadi di sana tuh mudah sekali mengakses segala sesuatu yang terkait dengan tadi jurnal, buku, ilmu pengetahuan. Jadi belajar tuh sebenarnya jadi lebih mudah. Nggak ada alasan, saya nggak bisa nemuin literaturnya, nggak ada gitu. Jadi memang ngelihat pendidikan di sana udah advance dan memang mereka dunia pendidikan itu di sana nggak berdiri sendiri. Dalam artian kolaborasi dunia pendidikan dengan private sector dan government-nya saya bisa ngelihat sangat bagus banget. Itu bisa dilihat dari program-program yang dilakukan dan kemajuan pertanian di Belanda. Disiplin. Jadi salah satu kunci faktor kesuksesan dalam hidup itu ternyata bukan IQ tinggi, bukan lulus dengan nilai tinggi, bukan sekolah di sekolah favorit, tapi yang pertama tuh jujur, yang kedua disiplin. Nah di Belanda itu bisa dibilang dua hal itu dijunjung tinggi. Bis, dulu waktu itu saya belum ada smartphone, jadi ngeliatnya lewat internet, laptop. Bis jam 10 lewat 17. Tepat jam 10.17 itu bis datang di Belanda. Jadi semuanya disiplin. Besok kuliah jam 10. Dia jam 10 tank gitu. Dan orang sana 45 menit break. Coffee break gitu. Break ya. Pokoknya disiplin. Habis itu masuk lagi, harus masuk tepat waktu lagi. Janjian sama dosen nggak ada yang namanya ngaret atau apa. Kita telat 5 menit ya udah spot kita diambil orang, hilang gitu. Nah, dengan disiplin itulah saya lihat negara mereka memang bisa maju. Antri dan memang jujur. Naik bis, dulu pakai stripen card, kartu dicap itu kadang-kadang kita cetlek sendiri. Kalau orang yang nggak jujur ya udahlah nggak usah lah, nggak ada yang ngawasin ini gitu. Tapi orang sana walaupun nggak ada yang lihat gitu kan, mereka selalu jujur dan disiplin ngecap stripen card itu tiket untuk naik kendaraan umum waktu itu. Jadi jujur dan disiplin itu salah satu hal yang saya dapat di Belanda. Buat seluruh pemuda-pemudi, adik-adik saya di SMA, belajar itu sebenarnya nggak mengenal batas dan memang nggak mengkotakkan, harus jadi ini, harus jadi itu.
dulu waktu saya pilih masuk pertanian itu juga berdasarkan keinginan pribadi gitu. Jadi memang sebenarnya untuk melanjutkan pendidikan, ikuti aja kata hati kalian inginnya atau punya minatnya di bidang apa. Terkadang memang orang tua suka enforce ya, maksa, pokoknya mesti masuk sini, padahal anaknya nggak suka. Nah, kalau saya boleh sedikit share gitu, karena saya diberi selalu kebebasan orang tua memilih apapun yang saya inginkan, termasuk adik-adik saya, biasanya nanti hasilnya lebih sesuai, lebih bagus gitu. Jadi kita nggak memaksakan diri, kamu pokoknya harus jadi dokter, padahal nilai IPA-nya nggak gitu bagus, sainsnya nggak bagus, saya jadi dokter karena terpaksa, akhirnya hasilnya nggak bagus. Itu pertama, jadi pilihlah tempat sekolah atau kuliah atau jurusan sesuai dengan kata hati nurani dan kemampuan adik-adik masing-masing. Terus kalau kita terkaitkan dengan bidang pertanian, nah ini sebenarnya suatu peluang bisnis yang sangat besar di mana hampir seluruh produk-produk pangan di Indonesia konsumsi masih di bawah rata-rata per kapita Asia Tenggara, Asia maupun dunia. Dengan penduduk yang tadi saya bilang sangat besar, ini captive market dan bisnis opportunity yang sangat besar ke depannya di berbagai sektor di bidang pertanian, baik itu perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan, dan kawan-kawannya. Terus karena memang sekarang masih belajar, adik-adik SMA ya pokoknya fokuslah dengan belajar dan juga banyak aktif di organisasi karena itu untuk nantinya peluang untuk networking atau jejaring kalian ke depannya.